Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nakes Banua, Pak. Oh ya, Sobat Nakes Banua. Salam sehat, Sobat Nakes Banua. Jadi pagi ini kami bertemu dengan Sobat Nakes dalam konteks yang cukup penting karena sudah beberapa hari nih, Pak. Ya. Ke kami dan Bapak juga mungkin dijapri oleh kawan-kawan terkait dengan apa? Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu, Pak. Ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan nakes yang kebetulan memang pemangku jabatan fungsional kesehatan di Banua, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kita cintai. Yang kita cintai. Oh ya, baik. Saya lupa mengenalkan teman saya, bukan teman sebenarnya, senior, guru juga. Berhadir di studio ini Bapak Haji Mursidi, SKM MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Benua semua. Baik, Pak Haji Mursidi, Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, atau PPP KMI, Pak, ya? Iya, benar. Kalau dulu ini Promkes, Pak, ya? Identik dengan istilah Promkes, ya? Penyuluh kesehatan. Penyuluh kesehatan. Ya. Nah, baik. Jadi kalau kawan-kawan kepanjangan tadi yang PPP KMI, dulunya namanya penyuluh kesehatan. Baik. Kemudian beliau ketua pengurus daerah untuk Kalimantan Selatan. Ya. Jadi beruntung sekali saya di sini dikunjungi Pak Haji Mursidi karena mencakup wilayah yang luas ini Kalimantan Selatan. Tentunya banyak informasi nanti yang akan kami bincangkan. Terutama terkait ini, Pak, ya, uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Baik, benar. Pak Haji, mungkin silahkan dimulai dengan mengenalkan PPP KMI dulu, Pak. Iya. Silakan, Pak Haji. Benar, Sobat Nakes Benua di Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Ini kesempatan yang berharga untuk kami dari organisasi profesi dan juga lebih khusus saya sebagai Ketua Pengda PPP KMI Kalimantan Selatan. Organisasi ini relatif baru terbentuk di Kalimantan Selatan. Ya, baru Desember 2021 kemarin. Jadi, dan sekarang sudah semua kabupaten kota kecuali HST yang belum ada organisasi profesinya. Nah, yang terakhir kemarin Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapen sudah menyampaikan usulan pengurusnya, dan Hulu Sungai Tengah mudah-mudahan akan segera memiliki pengurus cabang. Dan karena ada satu progres yang sangat bagus, Pak Rizal, kemarin saat penerimaan P3K itu Hulu Sungai Tengah lah satu-satunya kabupaten kota yang mengalokasikan rekrutmen P3K ini semua puskesmas ada, rumah sakit dan dinas. Ini ya satu hal yang sangat bagus. Dan kebetulan di sana belum ada lagi tenaga fungsionalnya di seluruh puskesmas. Jadi ini dengan formasi P3K ini berarti tenaga kesehatan di seluruh puskesmas, fasilitas termasuk dinas dan rumah sakit terpenuhi. Dan segera nanti akan membentuk organisasi profesinya. Baik. Ya, karena organisasi profesi ini diatur di dalam Permenparan yang baru, bahwasanya wajib semua tenaga kesehatan itu masuk ke dalam satu organisasi yang menghimpun semua tenaga kesehatan. Baik, profesi. Pak. Oke, jadi ini pentingnya organisasi profesi, terutama kenapa Pak Haji hadir di sini juga. Tentunya ini bukan untuk satu organisasi aja, tapi kita punya 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Nah, jadi kawan-kawan yang profesi lain terutama turut juga akan terangkum dalam sebuah wadah yang namanya organisasi profesi tadi. Jadi ada ID, Pak, kalau dokter, ada IB kalau bidan, PPNI kalau perawat, kemudian teman-teman apoteker ada Ikatan Apoteker Indonesia, ya, kemudian dan sebagainya, pokoknya banyak. Baik, jadi kembali ke konsep awal, Pak. Kenapa kami
mengundang Pak Haji, kita bincang terkait dengan uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini adalah bagian dari nakes yang tentunya memiliki profesi di masing-masing organisasi profesi tadi. Ya. Baik, jadi Pak, kami sudah mengedarkan surat, namanya surat pemberitahuan. Jadi pemberitahuan UKOM ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak teman nakes ya. Intinya sejak hari ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 kita akan buka pengumuman sosialisasi dan juga plus pendaftaran. Jadi mereka bisa mendaftar lewat link yang disediakan dengan syarat dan ketentuan yang sudah tertera dalam surat. Jadi harapannya surat tersebut dipelajari, jangan langsung masuk pendaftaran Google Form Pak ya. Suratnya dipelajari, mohon Sobat Nakes, suratnya dipelajari, dan itu ada kewenangan pimpinan kita. Jadi kami tidak mau Sobat Nakes bersurat sendiri, kemudian tanda tangan sendiri seperti itu. Itu ada kewenangan lembaga, institusi, baik itu dinas kesehatan di kabupaten kota atau rumah sakit daerah di kabupaten kota atau di provinsi. Setelah terangkum kolektif nama-namanya, dibikinkan surat pengantar, nah itu nantinya akan dijadikan bahan untuk upload surat. Itu salah satu syaratnya. Di antara banyak syarat lainnya, Pak. Jadi kenapa jadi banyak syarat? Karena memang seperti itu, Pak ya. Di antaranya mungkin ada angka kredit yang harus sesuai, yang dipersyaratkan, baru bisa ikut UKOM. Kemudian ada lagi syarat lainnya adalah SK jabatan fungsional terakhir yang tentunya harus sesuai. Itu untuk yang naik jenjang. Ada lagi opsi lainnya, alih jabatan. Nah ini ada lagi. Nah silakan nanti dipelajari di dalam edaran maupun di dalam isian Google Form pendaftarannya. Nah Pak, jadi terkait ini Pak, aturan yang cukup banyak, berubah-ubah. Jadi persyaratan juga akhirnya bisa berubah-ubah kayak gitu. Jadi mungkin saya yakin kesulitan kawan-kawan nakes ini terkait dengan peraturan yang berubah-ubah dan persyaratan yang sepertinya dirubah dan dibanyakin kayak gitu. Kira-kira bagaimana Pak komentar Pak Haji? Oke, baik. Sobat Nakes Banua, memang di dalam tahun-tahun terakhir ini Kementerian Kesehatan, nggak cuma kementerian ya, bahkan Presiden bangsa kita sedang melakukan gerakan transformasi nasional. Nah, di bidang kesehatan, transformasi kesehatan ini meliputi berbagai aspek. Di antaranya adalah aspek ketenagaan, tenaga kesehatan. Semua regulasi-regulasi tentang tenaga kesehatan itu dirubah total. Dan harapan kita mudah-mudahan perubahan itu akan membawa kebaikan. Amin. Nah, tapi yang jelas kita harus menjadi bagian dari perubahan, ikut di dalam perubahan. Tidak bisa kita menghindari perubahan itu, tapi kita harus mengikuti perubahan. Cepat beradaptasi, Pak ya? Iya, cepat beradaptasi, segera kita mendownload, membaca. Karena dengan era digital ini tidak ada lagi alasan, wah tidak tahu informasinya, tidak tahu regulasinya berubah. Sekarang dengan cepat, makanya rajin-rajin kita membuka websitenya Kementerian Kesehatan, websitenya Kemenpan RB, di sana ada perubahan. Karena menyangkut masa depan kita. Selama kita menjadi pegawai, mau tidak mau harus mengikuti perubahan. Nah, bahkan sekarang yang sudah kita jalankan selama tahun 2000 sampai 2023 ini 20 tahun lebih, semua tenaga kesehatan diatur di dalam manajemen ASN yang dengan angka kredit. Sekarang itu mau tidak mau, suka nggak suka, mulai 1 Juli nanti tidak berlaku lagi. Ya, sekarang Sobat Banua sudah keluar Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nggak cuma kesehatan, semua jabatan fungsional di kementerian lembaga, di provinsi, di pusat, di daerah, di kecamatan, di puskesmas, semua harus mengikuti itu. Nah, segera teman-teman Sobat Banua semua membaca apa yang ada di sana. Dan tentunya apa yang disampaikan Pak Rijal tadi tentang persyaratan mengikuti uji kompetensi. Sebenarnya bukan berubah-ubah, tapi sudah ditetapkan di dalam Permenpan yang terdahulu. Ya, sudah ditetapkan di dalam Permenpan yang terdahulu, dan
tetap di dalam Permenpan yang baru itu ditegaskan lagi. Ya, jadi ditegaskan lagi sama. Jadi seperti apa? SKP-nya harus 2 tahun baik. Sama. Yang dulu juga ada rekomendasi dari pimpinan. Ya bisa kita ikut nyelonong sendiri, ikut atau misalkan dari daerah lain, dari provinsi lain, daftar secara pribadi ke sini. Oh, itu tidak bisa. Semua di dalam ada institusinya. Semua ada instansi penggunanya, ada aturan pegawai, ada aturan kepegawaiannya harus. Nah, daerah lain, provinsi lain misalkan mau ikut, ya tidak bisa langsung daftar ke Dinas Kesehatan Provinsi, tidak. Tapi harus ada lewat Dinas Kesehatan Provinsinya, harus ada MOU dulu dengan di sini, nanti salah satunya. Dan sebenarnya bukan tugas kita. Ya, Pak Rijal, bukan tugas kita. Saya mendapat beberapa SMS dari teman-teman se-Indonesia. Bisa nggak ikut di sini, ikut UKOM di Kalimantan Selatan, karena tempat kami belum ada UKOM-nya. Ya, menjawabnya bisa. Tentunya nggak langsung mendaftar, tentunya ada syarat-syarat yang dipenuhi. Nah, mungkin di dalam kesempatan kali ini, mungkin momen yang bagus kita sampaikan. Bahwasanya kewajiban melakukan pembinaan. Ya, UKOM ini bagian dari pembinaan, itu adalah tanggung jawabnya pejabat pembina kepegawaian masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau pegawai Pemprov, ya pegawai Pemprovnya. Di kabupaten, ya bupati wali kotanya. Bukan misalkan provinsi lain, pembina pegawaiannya di Kalsel sini, ikut UKOM-nya di sini, tidak bisa. Kewajibannya adalah kewajiban pejabat pembina kepegawaian. Ya gubernur, bupati wali kota, kalau di pusat ya menteri. Mereka yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita masing-masing PPK bisa menugaskan dinas terkaitnya, ya, misalkan gubernur menugaskan dinas kesehatan untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan yang ada. Itu tugasnya dari PPK masing-masing wilayah. Iya, masing-masing wilayah. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan Permenpan RB. Gitu. Ini sangat jelas sekali ya, Sobat Nakesnya. Jadi kenapa sampai ada UKOM? Karena memang sangat berjenjang. Dan dari sisi kebermanfaatan, ini sudah diatur sebenarnya bagaimana pembinaan dan pengawasan mutu, Pak, ya, tenaga kesehatan itu memang harus dijalankan secara berjenjang. Nah, baik Pak, jadi tadi sudah disinggung tentang peserta dari luar daerah, mungkin terjawab di sesi bincang sini ya. Jadi prinsipnya kita akan membantu, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau memang dari luar provinsi, silakan bersurat dari Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Anda ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kami, dan tentunya tidak serta-merta juga langsung, mungkin pimpinan akan mendisposisi dan meminta analisa lebih jauh. Nah, tapi kalau memang warga Banua nih, warga Banua ini sudah diberi fasilitas, kita sudah menganggarkan, Pak ya, di dalam anggarannya Dinas Kesehatan, tidak dipungut biaya karena sudah dianggarkan. Jadi ini fasilitas untuk warga Banua nih, untuk nakes Banua, untuk teman-teman nakes di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya ini sistemnya kewilayahan tadi, Pak ya. Tentunya kabupaten kota yang bisa menyelenggarakan itu lebih bagus lagi karena pembinaan kepegawaiannya memang di kabupaten kota. Provinsi oke, kita akan siap membantu nakes Banua. Baik Pak, satu lagi Pak mungkin sebagai penutup. Karena Pak Haji sebagai ketua pengurus daerah organisasi provinsi, kira-kira peran organisasi provinsi bagaimana Pak dalam rangka ikut serta pelaksanaan UKOM ini? Meskipun mungkin penyelenggaranya di Dinas Kesehatan ya, tapi organisasi provinsi nih udah disinggung di dalam terakhir Permenpan RB yang nomor 1 2003 juga ada organisasi provinsi di dalamnya. Oke Pak, kami tunggu. Oke, baik. Jadi kita sebagai PPPKMI, sebagai organisasi profesi yang relatif baru, tidak menunggu yang lain jalan dulu, tapi kita bisa melakukan aksi sendiri. Segera mengambil langkah yang penting. Karena tanggung jawab kita adalah pembinaan anggota. Organisasi kita, anggotanya tersebar mulai di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota juga mereka bekerja di Pasyankes, di puskesmas, mereka anggota kita. Mereka wajib diberikan informasi tentang UKOM ini. Nah, kita di dalam media sosial juga di Telegram, di WA Group, kita sampaikan
sudah mulai tahun kemarin, awal tahun kemarin ya, kita sampaikan awal 2022, UKOM itu apa. Dan juga dimohon anggota organisasi profesi juga secara aktif mencari informasi tentang UKOM itu. Jangan hari ini mau ikut UKOM periode ini, baru hari ini mempelajari. Bukan. Kalau bisa jauh-jauh hari, paling tidak ada setahun sebelumnya belajar duluan. Ya, belajar duluan tentang UKOM itu apa. Kita sampaikan informasinya di PPKM ini sudah kita sampaikan peran organisasi profesi dalam pelaksanaan UKOM bagaimana. Kita awali dengan sosialisasi terus-menerus. Berbagai kesempatan saya ke kabupaten kota, ketemu dengan teman-teman, saya sampaikan terus. Dan ini kontinu Pak ya, setiap tahun ada gitu. Iya. Ya, ini saya juga ingat Pak, pertanyaan di grup nasional, karena ada Permenpan RB nomor 1 2023 yang terbaru, apakah UKOM akan dihapus katanya? Karena kan Dupak ternyata dihapus kan? Ternyata tidak. UKOM yang bertahan. UKOM Jadi yang bertahan. sangat setuju sekali Pak Haji bahwa sosialisasi ini secara kontinu terus ada. Jadi mungkin setahun ada 2 kali atau 1 kali untuk semua anggota organisasi profesi yang tentunya terkait dengan jabatan fungsional kesehatan. Iya, kita sudah di PPKM sudah punya time frame-nya, sudah ada kalau misalkan nanti untuk persiapan periode 1 yang dilaksanakan bulan Maret awal tahun, itu 3 bulan sebelumnya sudah kita sering informasikan, ayo UKOM bagaimana, silakan siapa kira-kira diinventarisir, siapa yang kira-kira memenuhi syarat. Ya, bukan sekedar keinginan ikut UKOM, tapi memang itu suatu kebutuhan harus, dan syarat ketentuannya sudah memenuhi syarat dan berlaku. Nah, kalau nggak memenuhi syarat juga nggak bisa. Di sana ada juga sebelum sosialisasi, diseminasi informasi juga sekaligus yang penting adalah self assessment. Menilai apakah saya layak, apakah saya memenuhi syarat ikut UKOM tahun ini. Dan kalau itu dilakukan oleh organisasi profesi, individu masing-masing di Pengcap silakan. Mereka bisa mengukur diri sendiri siap atau enggak. Kalau belum siap, apa yang menjadi kendala tidak siap? Dibantu. Iya, dibantu. Iya. Saya pas di kabupaten, saya lihat ternyata ABCD sebagai persyaratannya, tidak memenuhi syarat, Anda segera lengkapi persyaratan ini. Nah, kreditnya misalkan belum cukup, lakukan segera. Nanti supaya tahun depan bisa ikut. Nah, seperti itu. Betul. Jadi self assessment ini sangat penting sebagai saringan awal. Ya, ini pengalaman dari periode pertama dulu, yang daftar tuh yang banyak sekali. Ternyata setelah dilakukan self assessment, mereka mengundurkan diri karena apa? Saya tidak punya ini, tidak punya ini, sehingga mundur. Yang terseleksi cuma kemarin 6 orang. Dan itu Pak, tentunya nanti kalaupun dipaksakan tidak lulus malah tidak enak didengar. Gitu. Tidak lulus sekian puluh orang kayak gitu. Kekecewaan ya. Padahal cuman karena self assessment mereka tidak diukur benar-benar gitu ya. Itu kita lakukan paling lambat tuh H-15 pelaksanaan hukum itu sudah berakhir. Ya, 15 hari sebelum pelaksanaan hukum sudah bersih. Mereka sudah lulus menyatakan siap atau tidak bisa atau tidak ikut. Nah, sehabis itu nanti itu seleksi awal. Seleksi awal bukan di tempat kita, tapi di masing-masing pengcap masing-masing silakan. Kalau itu sudah lolos, baru kita menganjak ke tahap kedua, yakni konsultasi pra-UKOM. Nah, jadi yang sudah memenuhi syarat tadi, masih kita verifikasi lagi di konsultasi pra-UKOM. Jadi saringan keduanya kita lihati, kita seleksi kelayakan langsung berhadapan. Kalau di self-assessment, mereka mengukur dirinya sendiri. Kalau yang di kedua, konsultasi pra-UKOM, mereka diukur kita sebagai tim penguji melakukan verifikasi kelayakan. Itu semacam pendampingan juga Pak ya sebenarnya. Kita lihati karena regulasinya bagaimana. Ketentuan karena syaratnya misalkan harus duduk sebagai pejabat fungsional. Regulasinya ada enggak? Kalau selama ini belum diangkat, belum ada SK-nya, ya belum memenuhi syarat. Terus kita menggunakan RDOWS regulasi. Terus dokumennya mana kita lihati? Adakah dokumen aslinya? Ada. Nanti kita bawakan. Dokumennya. Terus kita observasi kemampuannya. Apakah memenuhi syarat sudah dia ikut UKOM? Jangan-jangan ternyata mereka baru sebulan ini menjadi tenaga promkes. Yang diuji adalah butir-butir kegiatan untuk Japfung promkesnya. Jadi kalau di profesi lain, butir-butir kegiatan di profesi lainnya itulah yang diuji. Kalau mereka nggak pernah ikut, nggak pernah terlibat, nggak pernah terpapar di dalam kegiatan profesi itu, ya bisa dipastikan tidak lulus. Nah, ini daripada tidak lulus saat ujian, lebih baik
oh iya saya kurang ini, saya belum memenuhi syarat itu. Kurang, belum memenuhi dan secepatnya ini menyusul menyiapkan. Oh berarti saya 6 bulan baru 6 bulan lagi. Nah, 1 tahun lagi. Tahun depan gitu. 1 tahun pun tidak apa-apa. Karena Ukom insya Allah setahun 2 kali ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada nih dari Kota Banjarmasin kemarin di awal Maret yang pertama kemarin periode pertama. Ternyata belum memenuhi syarat. Kreditnya masih belum cukup, tidak cukup, masih belum dibuat. Siapkan, tapi kita tetap berikan semangat. Oke, berarti tahun depan ya tolong dilengkapi, diikuti. Baik. Observasi, wawancara juga dan simulasi ya bisa nggak dan sebagainya itu di Pra-Ukom. Nanti baru menginjak pada saat itu tadi konsultasi dulu ya, konsultasi Pra-Ukom. Nah, nanti setelah baru Pra-Ukomnya. Betul. Nah, konsultasi Pra-Ukom itu H-10, di Pra-Ukomnya nih H-5. Ya. Semua organisasi mengadakan ini. Jadi Pak Haji, ternyata Ukom ini bukan hanya datang ikut ujian. Iya. Mungkin ini Sobat Nakes yang juga harus dilakukan pencerahan ya. Kita sama-sama menginformasikan. Jadi bukan hanya datang bawa berkas ke satu tempat, diuji, udah pulang kayak gitu. Tapi ada tahapan proses yang sebaiknya dilalui. Iya. Minimal Ukom itu apa, Sobat Nakes harus tahu. Silahkan dibaca di link yang ada kami sediakan di deskripsi YouTube ini, bisa diklik nanti, dan tentunya edaran terkait Ukom juga ada di dalam link yang kami sediakan di sini juga. Baik Pak, sepenutup mungkin Pak Haji, jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan tentunya dari. Mungkin ada satu kata kuncinya mungkin Pak. Satu kunci. Pertama, mungkin 2 lah. Pertama, Ukom adalah bagian dari pembinaan tenaga kesehatan. Baik. Bukan pembinasaan, bukan. Bukan pembinaan. Nah, bukan pembinasaan. Pembinaan. Yang kedua adalah kita menerapkan pepatah, kita membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang biasa. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Jangan kita membenarkan yang biasa, biasanya semacam ini. Bukan, tapi kita biasanya yang benar. Yang dilakukan oleh organisasi PPPKM ini, itu semuanya adalah menurut panduan dari Ukom itu sendiri, bukan diada-adakan, bukan. Tapi memang seharusnya seperti itu. Kita biasakan yang benar semacam ini, itu kita budayakan. Setuju sekali Pak Haji. Baik, jadi kata kunci yang juga merupakan kata panduan bagi kita untuk ikut Ukom. Iya. Baik Pak Haji Mursidi, terima kasih banyak atas waktunya. Sangat jelas tadi, dan saya yakin baik peserta Ukom, baik teman pengelola Ukom di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, pengelola kepegawaian juga, kemudian juga ada teman-teman kami organisasi profesi, pengurus organisasi profesi, kalau sudah mengikuti bincang ini, tentunya banyak informasi penting yang bisa dijadikan acuan tentunya untuk dalam rangka mengikuti maupun mendukung pelaksanaan Ukom, uji kompetensi Jabatan Konsultan Kesehatan untuk pembinaan nakes kita, nakes Banua. Demikian kira-kira Pak Haji yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji atas kesediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Banua.